gubernur, berbeda dengan yang bukan apa tadi, ya, di samping Anda dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian sederhana. Bagaimana lagi menyapa, memberi salam, bagaimana lagi mengunjungi, bagaimana yang seterusnya. Karena itu, marilah mudah-mudahan dari tempat ini kita sama-sama bertekad meningkatkan. Saya katakan meningkatkan, sebab saya yakin di sini sudah mengaktualkan saya. Meningkatkan aktualisasi ukhuwah kita secara fikih. Yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan surga, kebahagiaan dunia, dan kejayaan Islam serta kaum muslimin. Insya Allah. Yang berikutnya, ini tidak usah saya terangkan terlalu panjang, tingkatan ukhuwah. Perlu sekali setiap muslim melakukan muhasabah, introspeksi terhadap tingkatan ukhuwah yang ada pada dirinya, pada saudara-saudaranya kaum muslimin, terutama pada saudara-saudaranya yang dekat. Ya, sudah pada tingkat mana kita? Apakah pada tingkat pertama ada kelapangan dada? Ataukah kita sudah meningkat tingkatan kedua, mementingkan saudara sama dengan diri sendiri? Atau yang tertinggi, kita bisa mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri, sebagaimana yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 14 kalau tidak keliru, ya. Atau ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan saudara mereka dari diri mereka sendiri, walaupun dalam keadaan susah. Ini diabadikan dalam Quran dan diabadikan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, berkata kepada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat muhajir dari Mekah, "Wahai Abdurrahman, wahai sahabatku, aku punya 2 rumah. Anda datang hijrah tanpa bawa apa-apa. Silakan pilih salah satunya. Pilih salah satunya, pilih yang terbaik." Ya, ini mendahulukan. "Saya punya 2 toko, silakan pilih salah satunya." Bahkan lebih daripada itu, "Saya punya istri-istri, pilih salah satunya." Luar biasa. Walaupun itu tidak kemudian terjadi, karena Abdurrahman bin Auf menghadapi kemurahan hati saudaranya Sa'ad bin Ubadah dan menghadapi rasa cinta yang begitu besar saudaranya dengan sikap warak, sikap zuhud. Terima kasih, syukur, jazakallah, kira begitu kalau kawan kita. Lalu dia doakan, Allah barik fika wa fi malik wa fi ahli. Ya, barakallahu fi malik wa fi ahli. Semoga Allah berikan berkah pada keluarga dan hartamu. Bagi saya cukup tunjukkan di mana pasar. Allahu Akbar. Nah, bisa kita lihat pada tingkatan mana kita. Barangkali untuk saat ini, hari ini, tidak usah kita terlalu bermuluk-muluk yang tertinggi, yang ketiga. Kalau sudah bisa dapat yang kedua, alhamdulillah. Ya. Sebab kalau tidak, itu sangat riskan. Sangat riskan. Sebab iman kita tidak sempurna kalau tidak bisa sampai pada tingkat yang kedua. Sebab Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hadis sahih. Tidak beriman seseorang di antara kamu, dan mana tidak beriman itu bisa bermakna
bisa berarti tidak sempurna. Hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah misalnya, kalau lihat anak muda yang belum menikah, jangan dipandang saja. Perlu dipikirkan, ini kasihan dia nih, belum menikah. Bukan karena dia zuhud tidak mau menikah, bukan juga karena dia mau jadi rahbani, yang keliru seperti kata orang seperti yang dengar orang agama lain. Tetapi mungkin dia tidak mampu untuk menikah. Kalau kita senang pada diri kita menikah itu, maka mari pikirkan saudara kita. Dan yang lebih penting lagi saudari kita. Ya, dalam masalah pernikahan ini bukan sekadar memperhatikan saudara kita. Ya, sebab kalau saudara kita ini insya Allah mereka lancar-lancar saja mengusahakan nikahnya. Tapi yang perlu kita pikirkan saudari kita. Dan ketika saya mengatakan ini, jangan nanti ada pemakai gender yang bilang bahwa itu merendahkan wanita. Astagfirullah. Apakah merendahkan wanita kalau seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh pendidikan berusaha agar saudarinya mendapatkan pasangan yang baik? Mereka menganggap itu merendahkan wanita. Memang otak mereka sudah terbalik. Yang mereka anggap menggunakan wanita, kalau beri forum wanita pergi memamerkan dirinya untuk mencari suami. Itulah yang mereka anggap sebagai menghormati wanita. Beri mereka kesempatan untuk mencari siapa yang mereka sukai. Sehingga banyak wanita yang akhirnya terjatuh di dalam kubangan rasa malu, penderitaan, dan kehilangan kehormatan karena cara itu. Apalagi ya wanita kalau masih muda, ya tentu dia selalu bertanya siapaan. Tapi kalau sudah mulai bergeser usianya, kecantikannya sudah mulai turun, dia sudah mulai berpikir siapa kamu. Tetapi kalau sudah semakin tua dan belum juga ragu-ragu, dia akan berkata siapa saja. Ini kalau tidak iman dan tidak ada kaum muslimin yang peduli dengan mereka. Tetapi kalau ada iman dan ada kaum muslimin yang peduli, mereka akan tetap terjaga kehormatan. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang bejat, orang tidak beriman, atau orang-orang yang tidak peduli pada syariat Islam. Lebih bagus tidak menikah kalau harus menempuh jalan haram. Tapi siapa yang bisa menjadikan wanita kita terhormat seperti ini? Adalah kita kaum laki-laki. Di samping diri mereka sendiri. Jadi paling tidak untuk poin yang kedua, mementingkan saudara kita. Kalau ini belum bisa, jangan sampai turun dari yang pertama. Jangan sampai. Sebab kalau turun dari yang pertama, itu iman bisa melayang. Bisa melayang. Selamat saudara, kelapangan dada. Yang kalau dicontohkan secara gampang, kita sama-sama perlu air, kita sama-sama haus, kita cari air, tapi kemudian kita belum dapat air, yang dapat saudara kita. Kita bilang alhamdulillah, dia sudah dapat air. Mudah-mudahan sebentar saya juga dapat air. Tapi jangan bilang kenapa dia dapat air, padahal dia tadi tidak banyak berusaha. Saya yang lebih banyak kesana kemari. Kok tiba-tiba ada pembagian air, dia yang dapat. Ini tidak ada kelapangan dada. Dan kalau tidak ada kelapangan dada, berbahaya. Sebab innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman berukhuwah. Kalau tidak ada ukhuwah,